Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu pertanyaan melalui kolom komentar, yang mana pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Yang belum terdata di database BKN 2022, gimana nasibnya kami, Pak? Nah, tentunya ini adalah satu pertanyaan yang wajar saja dilontarkan karena informasi banyak mengatakan bahwa hanya yang telah terdaftar dalam database BKN yang diselamatkan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Terkait dengan hal ini, tentunya pemerintah juga mencari solusi kira-kira bagaimana nasib para honorer yang belum terdaftar dalam database BKN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana apa yang telah disampaikan secara langsung oleh Menpan RB, juga melalui surat bahwa Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar dalam database BKN, terutama ini untuk Bapak Ibu honorer tendik, supaya melakukan sanggahan terhadap pendataan honorer 2022, supaya bisa direspon oleh pemerintah untuk Bapak Ibu bisa terdaftar kembali di database Badan Kepegawaian Negara. Nah, terkait dengan hal itu, satu alternatif solusi yang ditempuh oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan Menteri Pan RB atau keputusan Menpan RB ya dengan nomor 648 tahun 2023, yang mana pada Kemenpan RB tersebut dijabarkan berbagai hal mengenai honorer yang menjadi prioritas untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, hubungan dengan hal tersebut, mari kita simak informasi yang ada hubungannya dengan Kemenpan RB, yang mana informasi tersebut satu informasi yang bisa memberikan jawaban, walau ini merupakan satu jawaban yang belum bisa kita pastikan apakah nantinya bisa tercover ataupun tidak. Langsung saja pada informasinya. Oleh Klik Pendidikan memuat informasi begini. Tok keputusan Menpan RB menetapkan honorer kategori ini jadi prioritas dalam pengangkatan P3K. Klik Pendidikan memuat satu informasi terkait dengan pertanyaan yang ada hubungannya dengan yang disampaikan tadinya, bagaimana dengan Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database BKN 2022. Di sini disampaikan bahwa Menteri Pan RB belum lama ini telah mengeluarkan keputusan perihal pengangkatan honorer menjadi P3K. Ketetapan pengangkatan honorer menjadi P3K tersebut termuat dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 648 tahun 2023. Melalui keputusan tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menetapkan honorer kategori ini jadi prioritas dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan salah satu skema yang dibuat oleh Menteri Pan RB. Skema pengangkatan honorer menjadi P3K ini menjadi langkah Menteri Pan RB dalam melakukan penataan honorer, yang mana penataan honorer yang dilakukan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB beberapa waktu yang lalu. Sehingga akhirnya pun ada tiga kesimpulan bahwa arahan tersebut salah satunya tidak boleh ada PHK massal, kemudian pendapatan honorer tidak boleh berkurang, dan seterusnya tidak akan mengganggu anggaran, dan seterusnya.
di mana Jokowi meminta agar honorer di Indonesia tidak diberhentikan. Dengan arahan dari Jokowi, setidaknya terdapat 3 skema yang diberikan oleh Menteri Pan-RB, termasuk pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penataan honorer paling lambat diselesaikan pada Desember 2024 tahun ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ada patokan atau ada target pemerintah sehingga nantinya Bapak Ibu honorer benar-benar bergembira oleh karena keputusan Menpan RB tersebut. Kendati pun demikian, melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023, terdapat kategori honorer prioritas dalam pengangkatan P3K. Honorer yang diberikan prioritas dalam pengangkatan P3K oleh Menpan RB adalah sebagai berikut. Jadi disimak dengan baik Bapak Ibu ya. Sebagaimana pertanyaan tadi, bagaimana nasib honorer yang tidak terdata database BKN 2022? Maka pada informasi kali ini terkait dengan Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 sedikit memberi kelegaan kepada Bapak Ibu honorer. Hanya belum bisa kita pastikan apakah hal ini nantinya akan diterapkan pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Jika hal ini nantinya menjadi acuan, maka jelas Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database BKN bisa bernafas lega karena terkabul permohonannya. Nah, mari kita simak Bapak Ibu ya, mari kita lihat bersama kira-kira yang mana honor prioritas itu yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K. Pertama, honorer yang lulus verifikasi dan validasi data di BKN. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, pertanyaannya tadinya menyampaikan bahwa bagaimana yang belum terdata. Surat Menpan RB sebelumnya telah menyampaikan bahwa supaya Bapak Ibu honorer melakukan sanggahan pada pendataan non-ASN sehingga nantinya direspon oleh pemerintah untuk dibuka kembali ruang waktu kepada Bapak Ibu yang belum terdata agar didaftarkan di database BKN. Yang kedua, honorer yang memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional dengan masa kerja paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Nah, dengan Bapak Ibu mungkin memiliki masa kerja minimal 2 tahun, berarti ada peluang Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ini poin kedua Bapak Ibu ya, minimal masa kerja paling singkat 2 tahun. Yang ketiga, honorer dengan surat keterangan bekerja yang sah. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu honorer adalah benar-benar honorer, bukan honorer titipan atau bodong, maka akan mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja yang sah dari pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, honorer yang lulus dalam seleksi administrasi dan kompetensi. Nah, tentunya administrasi Bapak Ibu sejak diangkat jadi honorer, tentunya juga itu sudah didokumentasikan, disimpan dengan baik, sehingga nantinya tiba saatnya dibutuhkan pada saat pendaftaran P3K atau seleksi P3K, maka administrasi atau dokumen Bapak Ibu tersebut bisa menjadi satu pertimbangan. Yang kelima, honorer dosen harus memiliki pengalaman di perguruan tinggi, namun masih memperhatikan jenjang dan masa kerja. Dengan demikian, jika 5 hal di atas telah terpenuhi, maka honorer tersebut akan menjadi kategori prioritas pemerintah dalam pengangkatan P3K 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.